Mereka duduk berhadapan dengan Karina yang sedang mengobati tangan Bara. Pria itu terus memandangin Karina, melihat setiap gerak-gerik istrinya itu tanpa bergeming, membuat Karina merasa salah tingkah. Mas, kenapa sih ngeliatin aku terus? Aku kan jadi malu, protesnya sembari menunduk malu-malu. Bara diam saja tak merespon. Melihat hal itu, Karina menekan cukup keras kapas alkohol tersebut ke luka Bara, sampai pria itu meringis. Namun ia tak protes sama sekali. Mas, udah ngeliatin aku begitu. Maaf, ucap Bara. Ya, aku maafin. Jangan liatin aku begitu, balas Karina santai sembari memasang plester untuk menutupi luka Bara. Lagian kok bisa sih tangan Mas begini? Lecet-lecet. Habis mukul apa sih? Jangan-jangan bekas berantem ya? Bara masih diam, enggan untuk menjawab. Karina menegakkan kepalanya. Jawab Mas, kalau ditanya itu. Bukannya malah diam. Tahu nggak kalau Mas diam mulu begini, akunya jadi salah paham. Bara masih diam, menatap Karina tak bergeming, membuat Karina gemas sendiri. Rasanya ia ingin sekali menggetok kepala suaminya ini. Baru ia hendak membuka mulut lagi, Bara sudah bersuara. Mas lapar, ucapnya. Sesaat Karina mematung, mengedipkan matanya beberapa kali. Tak menyangka kata yang keluar dari mulut Bara setelah diam malah kata itu. Karina mengembuskan napasnya berat. Mungkin juga suaminya ini memang belum makan. Karina menggeleng kecil. Ia tahu sekali kebiasaan Bara yang sering telat, bahkan lupa makan, sampai pria itu mengidap GERD yang cukup serius. Ya udah Mas, mau dimasakin atau mau pesan online? Mau masakan kamu, jawabnya, masih dengan tatapan lurus ke arah Karina. Karina yang gemas sendiri meraup wajah Bara dengan tangan kanannya. Iya, aku masakin, tapi cuma nasi goreng, gak apa-apa. Bara mengangguk. Karina berdiri, berjalan menuju dapur, tentu dengan Bara yang mengekor di belakangnya. Karina mulai memasak, dan Bara yang duduk di meja makan, terus melihat ke arahnya. Tentu hal itu membuat Karina risih. Mas sudah mandi? Tanya Karina. Pria itu menggeleng. Gak pingin mandi dulu. Nanti selesai mandi, masakannya selesai. Bara nampak ragu, namun kemudian ia beranjak walau sedikit misu-misu. Berjalan beberapa langkah, Bara kembali melihat ke arah Karina. Jangan kemana-mana, ucapnya, kemudian lanjut jalan. Karina mengerutkan alisnya. Memang Bara pikir dia mau kemana lagi, pikirnya. Mbak dari mana? Karina menoleh. Pak Sea baru saja keluar dari kamarnya sembari mengusap mata. Mbak tadi ketemu Rachel. Malah ketiduran. Pak Sea mengangguk kecil, berjalan ke arah meja makan kemudian duduk. Tangannya dengan santai menyentong nasi goreng buatan Karina ke atas piring. Mbak lain kali kalau mau keluar kasih tahu Mas Bara ya. Dia kayak orang kesetanan nyari Mbak yang hilang. Mana handphone Mbak mati, gak bisa dihubungi. Mas Bara nyaris mau lapor polisi. Dia bahkan bersiap-siap pergi ke Bandung. Kalau Mbak nggak balik juga sampai subuh. Karina mendesah pelan. Ia merasa bersalah. Sungguh dirinya tak bermaksud membuat Bara cemas. Iya, Mbak nggak bermaksud membuat cemas. Oh iya, itu tangan Mas kamu kenapa? Pak Sea yang sedang memindahkan sosis dan nugget ke dalam piringnya mendongak, melihat ke arah Karina. Ia kelihatan agak sungkan untuk menjawab. Mbak lihat sendiri aja cermin di kamar mandi kalian,
ucapnya, kemudian meloyor kembali ke kamarnya, sembari membawa piring nasi gorengnya. Karina beranjak menuju kamarnya. Ia berusaha berpikir positif. Saat ia sampai di depan pintu kamar, Bara baru saja keluar. Pria itu berdiri tepat di tengah pintu menghalangi Karina yang hendak masuk. "Mau kemana?" tanyanya dengan raut wajah mencurigakan. "Mau ke toilet." "Ke toilet luar aja," ucapnya sembari memberi kode ke arah toilet di dekat dapur. Mata Karina memicing menatap curiga. "Mas, minggir." Bara tak bergeming membuat Karina makin curiga. "Mas," seru Karina lagi. Bara menghembuskan nafas pelan dan bergeser, membiarkan Karina masuk ke dalam kamar. Karina membulatkan mulutnya menganga saat melihat cermin besar kesayangannya pecah. Hanya ada satu sisi cermin yang masih terlihat utuh, belum lagi pecahan kacanya terlihat disapu asal ke sudut ruangan. Ia langsung menoleh cepat melihat ke arah Bara yang nampak mengalihkan pandangan. "Jangan masuk, nanti kaki kamu kena pecahan cerminnya." Bara mengusap tengkuk belakangnya, seperti salah tingkah dengan tatapan Karina. Karina berjalan mendekat, tangannya meraih tangan Bara. Ia sekarang tahu apa penyebab tangan Bara luka. Apalagi punggung tangan kanan Bara terlihat sedikit robek. "Ayo makan, udah lapar kan?" Karina menggandeng tangan suaminya dan berjalan ke meja makan. "Kamu gak marah?" Karina menarik napas dalam. "Marah? Aku marah karena tangan Mas luka." Bara tersenyum tipis. Dia duduk di kursinya memperhatikan Karina yang dengan cekatan menyiapkan nasi goreng untuknya. "Lain kali jangan luka lagi, aku gak suka." Bara mengangguk kecil. "Dan?" Karina menyipitkan matanya. "Aku mau cermin yang sama, persis kayak gitu." Bara menaikkan tangannya, memperlihatkan ibu jari tangan kanannya. "Sip." Melihat jawaban Bara, Karina tertawa. Wajah Bara yang nampak kaku itu terlihat menggemaskan di matanya. Setelah makan, mereka duduk di atas tempat tidur, sembari menonton film dini hari. Hari sudah akan subuh. Bara bilang tanggung kalau dia mau tidur, karena nanti harus bangun lagi untuk sholat. Sedangkan Karina memang tidak merasa ngantuk. Kalau dia agak khawatir karena Bara sepertinya belum tidur seharian. "Perasaan kamu sudah lebih baik?" tanya Bara tiba-tiba. Karina menoleh ke samping, agak mendongak karena dia sedang bersandar di bahu suaminya. Ia mengangguk kecil. "Mas sudah tidak ada perasaan apapun sama Rani. Dia hanya sebatas masa lalu," jelasnya tiba-tiba. Karina tak menyangka Bara akan menjawab segamblang itu. Kenapa tidak dari kemarin-kemarin coba dia menjelaskannya? Pasti cermin kesayangan Karina tidak akan pecah begitu. Mendengar hal itu, Karina menegakkan duduknya. Kenapa baru ngomong sekarang? Biar semuanya jelas aja. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Kenapa selama ini kalau aku nanya, Mas menghindar? Tanya Karina. Ia tak bermaksud menyedot api pertengkaran lagi. Dirinya hanya tidak ingin di masa depan hal ini akan terus menjadi ganjalan dalam rumah tangga mereka. Mas bukannya mau menghindar, tapi buat apa selalu bahas masa lalu, yang toh kita sudah punya kehidupan masing-masing. Karina manyun, agak tak puas dengan jawaban Bara. Terus, sejak kapan Mas jatuh cinta sama aku? Bara diam sesaat. Mungkin dari pertama kali Mas lihat kamu di jalan. Jalan? Bara mengangguk kecil. Iya, di hari kamu interview. Waktu itu Mas lihat kamu lagi bantuin nenek-nenek. Karina menganga.
Namun kemudian dia tersenyum malu-malu. Mas jatuh cinta pandangan pertama ya sama aku? Bara tanpa ragu mengangguk. Sepertinya begitu, ucapnya. Karina merasa wajahnya memerah. Tangannya terulur mencolek Bara dengan gemas. Bara yang melihat hal itu tak bisa menahan senyumnya. Aku gak nyangka loh. Karina tersenyum lebar. Ia merasa sangat bahagia. Terus kapan Mas yakin mau nikahin aku? Bara nampak berpikir. Entahlah, Mas cuma merasa gak nyaman kalau melihat kamu jalan dengan pria lain. Dan berdasarkan pengalaman masa lalu, Mas gak mau lagi jadi pecundang. Jelas Bara. Hati Karina terasa berbunga. Ia jadi mengerti sekarang kenapa Bara selama ini begitu royal dan perhatian padanya. Berarti dia tidak kegeeran kan? Kenapa dulu dirinya sangat tidak peka pada mantan bosnya ini? Kan kalau dari dulu mereka menjalin hubungan, mereka mungkin bisa lebih awal. Kapan Mas yakin kalau Mas sudah bisa melupakan masa lalu? Tanya Karina lagi, terkesan seperti sedang interview di acara talk show. Tapi dia merasa senang dengan keterbukaan Bara padanya. Bara menghela nafas. Kamu janji gak akan langsung emosi dan salah paham sampai pembicaraan ini selesai? Karina ragu, namun kemudian ia mengangguk. Ia sangat tahu sifat Bara. Pria ini biasanya lebih baik diam daripada berbohong. Jadi Karina selalu mempercayai apa yang akan Bara ucapkan, sekalipun ini mungkin akan membuatnya terluka. Saat pertama kali Mas melihatnya kembali setelah belasan tahun, perasaan itu seperti muncul kembali. Karina hendak membuka suara namun urung. Ia mencoba sabar, menunggu sampai Bara selesai bicara. Bahkan setelah sekian lama, dia masih membekas. Mas pikir itu mungkin karena dulu dia berkorban banyak hal untuk Mas. Belum lagi saat terakhir kali kami bertemu, Mas justru melukai hatinya. Mas gak tahu apakah perasaan itu memang perasaan cinta seperti dulu, atau hanya rasa bersalah dan penyesalan. Jadi apa dia masih di dalam hati Mas waktu Mas melamar aku? Bara tanpa ragu mengangguk. Dan Karina mencoba untuk sabar dan tak emosi mengingat ucapan Bara tadi kalau dirinya sekarang sudah tidak mencintai Rani lagi. Mas minta maaf untuk itu. Tapi kamu tahu hal luar biasa yang Mas rasakan setelah menjabat tangan Bapak dan mengambil kamu sebagai pendamping hidup. Bara menatap lurus ke mata Karina yang duduk bersila menghadapnya, kemudian tersenyum. Perasaan Mas terasa ringan, seolah seluruh hati ini hanya terisi oleh kamu, seolah tak pernah ada ruang untuk perempuan lain. Jantung Karina berdetak kencang. Kata-kata yang Bara ucapkan cukup untuk membuatnya merasa melayang. Tangan Bara terulur menyentuh pipi Karina. Karena itu, sekarang Mas bisa dengan lantang mengucapkan kalau kamu adalah satu-satunya perempuan di dunia ini yang Mas cintai untuk saat ini. Karina makin merasa berbunga, namun dirinya merasa janggal dengan akhir kalimat yang diucapkan suaminya itu. Mas mau nikah lagi? Ucapnya sembari memanyunkan bibirnya. Bara semakin gemas melihat wajah kesal Karina. Siapa bilang? Kok kamu mikirnya begitu? Ya habisnya Mas bilang untuk saat ini. Seharusnya kan untuk selamanya. Bara tertawa dan mencubit gemas kedua pipi Karina. Iya, kalau sekarang kamu satu-satunya. Tapi nanti mudah-mudahan kalau Allah menitipkan anak perempuan untuk kita, jelas akan ada perempuan lain yang akan Mas cintai. Karina mengelum bibir, malu sendiri. Tapi kalau misalkan kita ternyata nggak punya anak perempuan gimana?
Berarti kamu satu-satunya untuk selamanya. Karina tak kuasa menahan senyum di bibir. Ais, kenapa suaminya mendadak jadi tukang gombal begini? Kalau misalnya, amit-amit kita nggak punya anak, Mas kan sudah pernah bilang, ada begitu banyak anak yang butuh orang tua di dunia ini. Dan mungkin kita bisa menjadi orang tua salah satu dari mereka. Mas yakin ngomong begitu? Bara mengangguk, mantap, dan membaringkan dirinya. Ia merentangkan tangan dan memberi kode agar Karina berbaring di sampingnya. Anak itu bukan segalanya. Walau tak bisa dipungkiri, Mas juga ingin punya anak kandung sendiri. Tapi kalau ternyata memang ditakdirkan untuk hanya kita berdua saja, Mas juga nggak masalah. Asal itu bersama kamu. Karina memeluk Bara, menenggelamkan dirinya di dalam pelukan hangat suaminya. Ia mulai bertekad untuk mulai program hamil dan berdoa semoga dalam waktu dekat ada kabar baik di dalam rumah tangganya. Paginya Karina bangun lebih dulu dan bersiap ke dapur untuk membuat makan siang. Bara sebelum tidur bilang akan mengajaknya keluar setelah makan siang. Kalau Karina sendiri tak tahu akan dibawa kemana. Kamu mau kemana? Tanya Karina begitu melihat Hasea sedang menyeret kopernya tanpa menggunakan seragam kerjanya. Ke Jogja, Mbak. Kerja. Adik iparnya itu menggeleng. Enggak, mau liburan aja. Karina menganggukkan kepalanya. Udah bilang sama mas kamu? Udah kok, dipinjemin kartu kreditnya malahan. Kalau gitu aku pamit ya Mbak, takut ketinggalan pesawat. Oke, hati-hati di jalan. Karina menatap bingung ke arah Osea yang sudah beranjak ke lift untuk turun. Dia heran ada apa gerangan dengan adik iparnya itu. Sudah beberapa hari ini pemuda itu terlihat uring-uringan. Kita mau kemana sih? Tanya Karina begitu mobil yang ia naiki keluar dari parkiran apartemen mereka. Bara menoleh padanya sembari tersenyum misterius. Nanti juga tahu. Karina mencebik. Ini sudah kesekian kalinya ia bertanya dan dijawab dengan kata yang sama. Ia berpikir positif kalau Bara sepertinya akan memberinya kejutan. Bara sedang berbicara dengan penjual tisu saat mereka sedang di lampu merah. Biasa, suaminya sedang membeli tisu sultan, sementara Karina memainkan handphonenya, membuka aplikasi chat. Ia hanya berteriak histeris begitu melihat isi chat grupnya. Kenapa? Tanya Bara khawatir melihat raut wajah Karina. Istrinya itu menatap ke arahnya. Mbak Angkun katanya mau menikah. Ucapnya benar-benar kaget. Oh, Karina nyaris menganga melihat respon Bara yang begitu santai. Oh, cuma itu. Memangnya harus gimana lagi? Ini Mbak Anggun loh mas, teman mas, perempuan yang dicintai Hasea, adiknya mas. Ya terus? Karina gemas sendiri. Inginnya mencita kepala Bara tapi takut jadi istri durhaka. Mas gak kasihan sama Hasea? Bara terlihat santai. Di hidup ini gak semua hal yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Karina makin gemas. Bisa-bisanya suaminya bicara sesantai itu, padahal adiknya sedang patah hati. Tapi kasihan Hasea, pantesan dia murung dan kelihatan sedih. Seolah sadar sesuatu, ia melihat ke arah Bara yang mulai melajukan mobilnya. Mas udah tahu? Farhana menjawab dengan degumaman, karena tiba-tiba merasa kesal dan memukul lengan suaminya. Sayang, mas lagi nyetir. Bahaya. Karina menghela nafas kesal. Mas kok gak ngasih tahu aku sih? Sebel.
Ya maaf, Mas bukannya nggak mau kasih tahu, cuma Mas lupa aja mau ngasih taunya. Kak Rina makin mencebik. Terus Hosea gimana ya sekarang? Pasti lagi patah hati banget, lagi sedih karena patah hati, tapi saudaranya nggak care banget begini sama masalah dia. Bara menoleh sekilas ke arah Karina. Siapa bilang Mas nggak care? Itu Mas kasih kredit card biar dia bisa liburan. Lagi pula dia harus belajar kalau cinta itu tidak harus bersama. Belum Karina menyanggah, Bara sudah melanjutkan ucapannya. Tapi beda kasus kalau soal kamu harus jadi milik Mas. Yang lain boleh diambil, asal jangan kamu. Tegasnya membuat senyum Karina mengembang. Ia juga tahu, Bara juga pastinya sudah menasihati Hosea, mengingat Bara sendiri punya pengalaman pahit di masa lalunya. Karina jadi heran, kok bisa kisah cinta dua kakak beradik ini begitu tragis. Memangnya Mbak Anggun mau nikah sama siapa? Katanya sih dijodohin sama anak temannya, orang tuanya. Papanya mendesak Anggun untuk menikah karena kondisi papanya sudah sakit-sakitan dan beliau ingin melihat Anggun menikah. Apalagi Anggun sudah dilangkahi adik perempuannya. Papanya takut kalau Anggun akan kesulitan mendapatkan jodoh. Tapi kan bisa aja Mbak Anggun menikah sama Hosea. Ya bisa, kalau mereka memang saling cinta. Terus kenapa? Apa Mbak Anggun gak ada perasaan apa-apa ke Hosea? Bara menaikkan bahunya. Entahlah, perasaan orang siapa yang tahu. Anggun juga mungkin memikirkan jarak usia mereka. Usia itu bukan halangan, Mas. Tuh lihat aja artis yang namanya Ajun. Langgeng sampai sekarang, walau istrinya beda jauh usianya sama dia. Beda orang, beda cara pikir, sayang. Bara tersenyum dan menepuk kepala Karina lembut. Tetap saja Karina jadi merasa tak rela dan kasihan dengan adik iparnya itu. Mobil yang mereka kendarai sampai di komplek perumahan. Rumah-rumah di sini nampak asri dan terlihat minimalis. Karina menoleh ke arah Bara yang tersenyum sumringah, dan Karina mulai mengerti. Jadi yang mana rumah kita? Ucap Karina, tak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Bara ikut tersenyum melihat wajah Karina yang bahagia. Ini, ucap Bara menghentikan mobil di depan sebuah rumah yang terlihat minimalis bercat putih. Mereka masuk ke rumah yang masih tercium bau cat baru dari dindingnya. Jantung Karina berdetak kencang. Dia suka kejutan ini. Dirinya memang selalu ingin tinggal di rumah yang punya halaman sendiri, ketimbang harus tinggal di apartemen. Kapan Mas nyiapin semua ini? Dari kamu menerima lamaran Mas. Karina tak bisa membendung rasa bahagianya. Ia memeluk Bara erat. Ia sangat bahagia dengan kejutan ini. Terima kasih Mas, ucapnya, kemudian mendaratkan kecupan di pipi Bara. Cuma di pipi aja nih. Karina memicingkan matanya, namun kemudian ia memberikan suaminya itu kecupan singkat dan beranjak melihat-lihat rumah yang masih kosong. Bara mengikuti kemana Karina pergi. Terserah kamu mau diisi dengan furniture seperti apa. Mendengar hal itu, Karina semakin bersemangat. Jiwa emak-emak yang suka shoppingnya mendadak menggelora. Mereka melihat seisi rumah berlantai 2 ini. Ini ruang apa? Tanya Karina melihat salah satu ruangan di lantai 2. Tebak. Karina nampak berpikir. Ruangannya cukup luas, namun tidak ada ventilasi seperti di ruang lainnya. Gudang, tebaknya. Mendengar jawaban Mbak Karina, Bara justru tertawa. Ngapain gudang ada di lantai atas dan sebesar ini, di tengah-tengah lagi? Karina menyipirkan matanya masih mencoba menebak.
Terus ruang apa dong? Bara tersenyum misterius. Home theater. Karina dengan cepat menoleh pada Bara. Sudah berapa kali ia kaget hari ini. Home theater. Bara mengangguk dengan bangga. Bisa buat karaoke juga. Jadi kamu gak perlu pergi ke tempat karaoke lagi. Rasanya ingatan Karina tertarik ke beberapa bulan lalu saat perpisahannya, dan dia gagal ikut ke karaoke bersama teman-temannya. Sepertinya kedepannya Karina harus hati-hati dengan ucapannya. Karina menggandeng dengan Bara. Terus kamar kita yang mana? Di lantai bawah ada 2 kamar, dan lantai atas ada 2 kamar. Bara berjalan menuju ruangan lain. Ruangannya cukup besar, lebih besar dari kamar yang lainnya, dan memiliki balkon. Bara juga membuatkan walk-in closet-nya. Karina membuka salah satu pintu yang tembus ke ruangan sebelahnya. Kening Karina berkerut. Ini ruang apa lagi, Mas? Bara mendekat ke arah Karina dan memeluknya dari belakang. Ini kamar untuk anak kita, ucapnya, kemudian mengecup pucuk kepala Karina. Karina menarik napas dalam. Sepertinya ia benar-benar harus cepat hamil, pikirnya. Bersambung.